Haleluya, shalom semuanya. Haleluya. Hari ini kita akan mengadakan live streaming kita dan mengadakan ibadah kita. Shalom kepada kita semua yang berada di rumah dan yang berada di sini juga. Info kepada ibu-ibu, selamat Hari Ibu kepada kita semua. Oke, tepuk tangan sedikit, tepuk tangan sedikit. Oke, selamat Hari Ibu kepada kita semua dan jangan lupa untuk live streaming yang dianjurkan oleh pelayanan wanita daerah dan pusat. Oke, itu info untuk ibu-ibu. Oke, itu saja saya rasa. Oke, kita akan terus masuk di dalam penyembahan kita. Kita nyatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Mari kita berdoa sepimpin kita dalam Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami agung tinggikan pada hari ini. Seperti tanah gersang, kami merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami merindukan untuk memuji Tuhan, kami rindukan untuk menyembah Tuhan, kami rindukan untuk mendengar sabda firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau menuntun kami ke mata air yang tenang, Engkau menyegarkan jiwa kami. Seperti tanah gersang, Engkau menuntun kami kepada mata air sumur yang melimpah berkat, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Kami letakkan ibadah kami pada hari ini, agar kami dapat beribadah dengan baik, dengan tenang, dan kami dapat memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Kami serahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Tuhan, seperti mana Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir bersama-sama mereka untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya kami mempersiapkan hati kami untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Segala ikatan-ikatan, segala halangan-halangan, cabaran-cabaran yang mengganggu kami ibadah pada hari ini, di dalam nama Yesus kami jauhkan, usir segala semua itu. Biarlah kami dapat beribadah dengan Engkau dengan tenang pada hari ini. Kami dapat beribadah dengan Engkau dengan fokus dan serius, agar kami dapat mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami letakkan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di rumah, di kendaraan dan sebagainya Tuhan. Biarlah mereka dapat beribadah pada Engkau pada hari ini. Kami letakkan untuk anak-anak-Mu yang berbahagia pada hari ini, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka dapat menjadi berkat untuk ibadah pada hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini, permulaan, pertengahan hingga selesai. Biar nama Tuhan yang diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sertai kami, pimpin kami dalam ibadah pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Haleluya. Oke, jemaat yang ada di rumah, mari kita nyatakan lagu ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang telah
bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Menayang Tuhan. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nyatakan bangkit. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat siapa? Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus. Menayang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Sebelum itu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita sediakan duduk tangguh kita. Dan saya meminta sekali lagi Pastor Jason membawa kita dalam doa tangguh. Oke, Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh sediakan uangnya dan pegang sebelum kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya akan bawa kita di dalam doa, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sumber berkat kami, Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber segala sumber yang kami perlukan. Pada hari ini kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Seperti mana Engkau telah memperhatikan segala kehidupan kami, Engkau telah memperhatikan segala kesehatan kami, Engkau telah memperhatikan segala keperluan kami. Tuhan, kami akan memberi oleh karena ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang anak-anak-Mu yang telah memberi untuk membantu pelayanan Tuhan, baik dalam gereja ini, baik untuk cabang-cabang pelayanan, untuk pelayanan wanita, pelayanan anak-anak, pelayanan penginjilan, dan pelayanan pemuda-pemudi, dan sebagainya. Kami mintakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sentiasa memperhatikan kami semua. Tuhan sentiasa mencukupi kami semua dalam segala keperluan-keperluan harian kami, sehingga kami tidak pernah merasa kekurangan, sehingga kami tidak pernah merasa dibiarkan, ditinggalkan. Tapi Tuhanlah yang selalu melihat kami semua sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia yang tidak pernah Tuhan lepas, dan kasih setia Tuhan yang selalu mengikuti kami sepanjang waktu. Terima kasih atas berkat, pertolongan, pelindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Berkati setiap kami yang memberi. Kiranya Tuhan akan terus memperlihat dan memperhatikan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur, dan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami ingin memberi pada hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, mari kita persiapkan pribadi kita. Kita nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan menyembah Tuhan pada hari ini. Kami mau sembah Tuhan, kami datang kerendahan. Oh,
setiap waktu dalam hidup. Yes Lord, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun
Benar Tuhan, inilah pengakuan kami sebagai umat-Mu. Tiada yang seperti Engkau Allah. Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami sebagai umat-Mu. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Bapa, pada pagi yang indah ini kami sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami hari bahkan hidup yang Tuhan sediakan untuk kami pada hari ini untuk datang menghadap Tuhan, melayani Tuhan, bahkan melayani seluruh jemaat kami. Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan setiap pribadi, baik mereka yang ada di rumah, yang bersama-sama kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, meskipun kami tidak bersemuka, namun kami percaya Roh Kudus Tuhan, Engkau hadir melawati setiap umat Tuhan yang akan berseru kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami pada pagi hari. Engkau memberkati seluruh jemaat kami, bahkan kami juga telah memberi uang persembahan. Engkau telah memberkati kami dan kami selayaknya memberi yang terbaik kepada Tuhan untuk memperluaskan pelayanan Tuhan baik di dalam gereja maupun di luar gereja kami. Bapa, pada pagi hari ini sebentar kami akan belajar melalui bahagian firman-Mu Tuhan. Biarnya Roh Kudus Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kami. Beri kami pemahaman, pengertian yang baik akan firman-Mu untuk mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan untuk kami pada pagi hari ini, untuk menguatkan, meneguhkan iman kami dalam kami menjalani kehidupan kami dalam norma baru ini Tuhan. Menserahkan masa waktu yang kami gunakan pada pagi hari ini untuk datang menyembah Engkau. Engkau sertai kami lewat ibadah rayakan pada pagi hari dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Kiranya nama-Mu Tuhan yang terus diagungkan, dimuliakan melalui kehidupan kami sebagai umat Tuhan pada pagi hari ini. Glory bagi nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Kami mohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih bagi tim yang telah membawa kita dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini. Ya, jemaat Tuhan yang Yesus kasih salam untuk kita semua. Harap kita dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Meskipun kita dalam keadaan di KPB, kita tetap percaya Tuhan selalu menolong, bahkan menyertai setiap kita sebagai umat Tuhan yang percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, pada pagi hari tidak lupa saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu ya. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu kita Gereja B. Emmanuel yang juga terlibat bersama-sama dengan daerah ya, pusat yang merayakan Hari Ibu pada hari ini. Kalau ikut kita punya takwim gereja kita akan mengadakan Hari Ibu pada bulan depan ya, bulan 6 bergabung dengan Hari Bapa. Ya, dengan itu saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu kita. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka untuk menjadi ibu yang senantiasa menjalankan tanggung jawab mereka sebagai penolong keluarga dalam keluarga mereka. Berkat Tuhan ya Yesus pada pagi hari ini kita akan terus dengan firman Tuhan. Kita terus dengan firman Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan yang terambil daripada Perjanjian Lama. Kita lihat daripada kitab Habakuk ya. Kita lihat dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang kelima ya. Kalau dalam versi Indonesia dia sampai ayat yang kelima, tapi dalam ayat yang keempat ya. Tuhan daripada kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kalau daripada versi bahasa Indonesia ada sampai ayat yang kelima ya. Tapi kalau dalam berita baik yang saya baca ini, nanti saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Yang saya baca sekarang adalah berita baik ya.
Ayat 1 hingga yang keempat kalau dalam berita baik ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dia sampai ayat yang ke-5 ya. Habakuk pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-4 ya, dalam berita baik. Saya akan membaca untuk kita. Kalau kita perhatikan tulisan besar ataupun tajuk besar daripada bahagian pasal yang kedua ini mengatakan Tuhan menjawab Habakuk ya. Tuhan menjawab Habakuk. Kalau kita melihat ayat yang sebelumnya ayat 1 mengatakan Habakuk bersungguh tentang ketidakadilan ya, ketidakkeadilan di mana bangsa ya melawan bangsa. Dalam bahagian ini kita perhatikan latar belakang daripada kisah ini. Saya akan membawa kita melihat Habakuk pasal yang kedua ayat 1 hingga yang keempat. Tajuk besar daripada bahagian ini adalah Tuhan menjawab Habakuk. Ayat 1 firman Tuhan berkata, Aku akan naik ke menara pengawal lalu menunggu apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa jawabannya bagi sungutanku. Tuhan menjawab aku, tulislah dengan jelas apa yang kunyatakan kepadamu supaya dapat dibaca dengan mudah. Tulislah semuanya pada batu tulisan daripada tanah liat. Tulislah perkabaran itu karena belum sampai masanya untuk berlaku. Tetapi masa itu akan segera tiba dan apa yang aku nyatakan kepadamu ini akan pasti berlaku. Walaupun nampaknya masa itu lambat datang, tetapi tunggu saja, hal itu akan pasti berlaku dan tidak akan ditangguhkan. Ayat yang terakhir yang keempat, inilah perkabaran itu, orang yang melakukan kejahatan akan binasa, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena mereka setia kepada Allah. Sekali lagi saya ulangi, ayat yang keempat, inilah perkabaran itu, orang yang melakukan kejahatan akan binasa, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena mereka setia kepada Allah. Dalam versi bahasa Indonesia, saya akan membaca untuk kita. Kita lihat dalam bahasa Indonesia. Dalam Indonesia, saya akan membaca untuk kita ayat 1 hingga ayat yang ke-5 ya. Yaitu dikatakan orang yang benar akan hidup oleh karena percaya. Ini tajuk besar daripada bahagian ini kalau dalam terjemahan Indonesia. Orang yang benar akan hidup oleh karena percaya. Ayat 1 firman Tuhan berkata, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dan yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh karena percaya. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima, orang sombong dan mengkhianat dia yang melaga, tetapi tidak akan tetap ada. Ia menganggapkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulnya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ya, sampai sekian ayat pembacaan kita melalui Habakuk ini. Kita juga boleh membaca daripada pasal 1 ya, karena Habakuk hanya 3 pasal. Kalau kita perhatikan daripada surat ini ataupun kitab ini, kita melihat daripada pasal 1 hingga pasal 3 aja, 3 pasal saja kita boleh membaca seluruh bahagian ini tentang keadaan yang ada, kisah yang ada dalam bahagian ini ataupun dalam kisah ini. Ya, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, apa yang kita perhatikan ya dalam bahagian ini, kita melihat Habakuk bergumul dengan keadaan yang sedang terjadi ya dalam kisah ini, yaitu bangsa Babel dan Yahuda yang sedang dalam keadaan yang tidak baik. Dan apa yang kita perhati melalui bahagian ini, saya akan membawa kita melihat
satu tajuk ataupun satu tema yang ingin kita bahaskan bersama pada pagi hari ini, yaitu Habakuk tetap percaya walaupun dalam keadaan yang susah, ya, ataupun boleh dikatakan tetap percaya walaupun dalam keadaan yang susah, tetap percaya walau dalam keadaan yang susah. Jemaat Tuhan yang Yesus kasih, apa yang kita perhatikan, kita lihat sedikit daripada latar belakang ataupun panduan daripada bahagian ini, ya. Penderitaan adalah realiti kehidupan yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Selagi kita hidup dalam dunia ini, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, selagi itu kita akan berdepan dengan berbagai-bagai kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Kita selalu bertanya, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Contoh, keadaan yang sedang menimpa kita pada saat ini, yaitu pandemik COVID-19, di mana dalam beberapa 2 hari yang lalu kita melihat kes yang tinggi, yang sampai kepada 4.000 lebih, ya. Keadaan-keadaan ini yang menimpa kita, ya, dalam hidupnya. Tapi bukankah Tuhan berdaulat atas kehidupan ini? Ini satu pertanyaan juga dalam kehidupan kita, sehingga kita harus terus beriman kepadanya. Iman yang melihat rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Itulah yang harus ada dalam diri kita pada saat ini. Tetapi menyadari hal ini tidak langsung membuat menerima kenyataan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita boleh berkata, Tuhan, ya, saya akan tetap beriman bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Engkau tahu yang terbaik buat anak-anakmu. Tetapi kita akan kembali bertanya dalam diri kita. Pertanyaan yang selalu timbul dalam diri kita, berapa lama kita harusnya menanggung segala penderitaan yang ada dalam diri kita. Begitu juga Habakuk. Habakuk bertanya hal yang sama dalam hidupnya, ya, ketika dia melihat keadaan yang terjadi pada masa itu. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak Engkau dengar. Kalau kita melihat daripada pasal yang pertama daripada kitab Habakuk ini, Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak Engkau dengar, ya. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak Engkau tolong. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, atau puluhan tahun menderita, ya. Bagi mereka yang tidak senang dilanda penderitaan setahun, waktu yang cepat berlalu, ya. Tetapi bagi mereka yang mengalami penderitaan berat, 1 hari ibarat 1 tahun, waktu yang berjalan sangat lambat. Itulah yang kita selalu alami dalam kehidupan kita. Kalau dalam keadaan yang tidak ada masalah, kita merasakan tahun kita cepat berlalu. Tapi ketika ada masalah, kita merasakan 1 hari itu seperti lama, ya, seperti lama. Keadaan-keadaan seperti inilah yang dialami, yang dirasakan oleh Habakuk melalui bahagian pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan yang pertanyaan yang kedua yang timbul juga dalam kehidupan kita selalunya adalah, seberapa berat, ya, berapa berat penderitaan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita? Mengapa tidak semakin ringan dari hari ke hari masalah yang sedang kita hadapi? Sebaliknya makin yang membuat kita putus asa dan tidak mempunyai pengharapan dalam kehidupan kita. Itulah yang selalu menimpa kita, makin berat rasanya. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain datang menimpa kita. Keadaan di mana kita berdepan dengan pandemik, sehingga ada juga di antara kita yang mungkin hilang pekerjaan dan sebagainya, sehingga tidak ada ketenangan dalam kehidupan kita. Bahkan datang bertubi-tubi masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa berapa berat, ya, berapa lama dan berapa berat, ya, itu menjadi pergumulan kita semua, ya, jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Perasaan ini yang timbul dalam diri Habakuk, ya, perasaan ini juga yang timbul dalam diri Habakuk dalam dia menjalani kehidupannya. Setidaknya ada 2 pertanyaan penting daripada Habakuk untuk kita perhatikan pada pagi hari yang pertama. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Babel, ya, bangsa Babel terhadap bangsa Yahudi? Ya, kalau kita perhatikan. Dan yang pertanyaan yang kedua, bagaimana Allah dapat mengizinkan bangsa yang lebih jahat dan kejam daripada Yahuda untuk menghukum mereka? Ya, kalau kita lihat sedikit daripada latar belakang bahagian ini, Allah menjawab Habakuk dengan meyakinkan sang nabi bahwa akan datang juga hari pembalasan bagi bangsa Babel. Dan apa yang kita perhatikan, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, di seluruh kitab ini
kita Habakuk ini, ya, Habakuk mengungkapkan imannya dalam kedaulatan Allah dan dalam kepastian bahwa di dalam segala hal Allah itu adil, ya. Dalam segala hal Allah itu adil. Walaupun pada awalnya Habakuk melihat keadaan pada masa itu bahwa Tuhan tidak adil, tetapi ketika dia melihat kembali, ya, pandangannya kepada Tuhan, dia melihat bahwa Allah itu adil dalam yang melakukan, ya, apa yang terbaik kepada umatnya. Pertanyaan, ya, penyataan kasih Allah untuk orang benar dan rencananya untuk membinasakan Babel yang jahat membangkitkan sebuah nyanyian nubuatan merupakan pujian dan janji pengadapan keselamatan bagi di Sion. Ya, kalau kita membaca pasal yang ketiga daripada Habakuk ini menceritakan tentang pujian dan janji penggenapan keselamatan di Sion. Ya, kalau kita melihat daripada pasal yang ketiga. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, Habakuk di tengah keraguannya, di tengah keadaan yang sedang dihadapi pada masa itu, di tengah kesusahan, ya, dia mengarahkan kembali pandangannya kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang pada awalnya dia melihat bahwa Tuhan ingin memakai bangsa Babel untuk merosotkan keadaan. Tetapi apa yang kita perhatikan sebalik semuanya itu dikatakan dalam pertanyaan yang kedua tadi, maka Tuhan akan datang masanya untuk membalas kejahatan bangsa Babylon. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, pada pagi hari ini kita akan melihat, ya, kita akan belajar apa yang dapat kita pelajari daripada Habakuk. Ada 3 hal yang kita akan pelajari daripada kehidupan Habakuk dalam dia menjalani kehidupannya dalam keadaan masalah-masalah yang sedang dihadapi, ya, dalam dia menjalani kehidupan ini. Yang pertama kita perhatikan yaitu Habakuk melihat, ya, melihat apa? Yaitu melihat Tuhan bekerja. Kalau kita perhatikan dalam ayat pembacaan kita tadi, ya, dalam versi bahasa Indonesia mengatakan ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini yang dikatakan daripada bahagian pembacaan ini, di mana kalau kita perhati apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Habakuk. Yang pertama, Habakuk melihat apa, ya, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, yaitu melihat Tuhan bekerja. Daripada ayat 1 mengatakan Habakuk memposisikan dirinya seperti seorang penjaga di menara pengawal. Ya, kalau kita perhatikan, seorang penjaga tidak boleh tertidur dan tidak boleh terlalu reaktif sehingga meninggalkan posnya. Ini yang kita perhatikan daripada seorang penjaga, dan seorang penjaga harus diam melihat. Ya, apa arti daripada menara pengawal ini, ya, jemaat Tuhan yang Yesus kasih? Ini merupakan sebuah tindakan menarik diri daripada pandangan kita ke dunia dan mengarahkan pandangan kita kepada kerajaan surga. Yang melihat kepada apa yang ada di kerajaan surga. Ini merupakan kebiasaan nabi-nabi Allah menantikan dengan sabar dan setia wahai Allah apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan dalam beberapa kitab Yesaya pasal yang ke-21, ayat yang ke-9, Yeremia pasal yang ke-6, 17, Yehezkiel 3 ayat 17 dan Yehezkiel 33 ayat yang kedua menyatakan hal ini kepada kita, bahwa Habakuk bahkan nabi-nabi yang lain juga menanti dengan sabar dan setia akan wahyu Allah apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menanti melihat, ya, Tuhan yang menyatakan wahyu itu kepada mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang Yesus kasih, pemahaman ini membawa kita mengerti bahwa Tuhan yang menghendaki kita tenang menghadapi pergumulan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, seperti mana, ya, keadaan yang dihadapi oleh Habakuk dalam kehidupannya. Ya, kalau kita perhatikan, Tuhan ingin kita melihat bukan apa yang di depan mata kita, ya. Tuhan ingin kita melihat bukan apa yang ada di depan mata kita, tetapi apa yang ada di balik penderitaan itu. Keadaan yang kita sedang hadapi pada saat ini, ya, kita harus mengerti seperti mana yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan ingin kita melihat bukan apa yang di depan mata kita, tetapi apa yang ada di balik penderitaan. Ini mungkin keadaan-keadaan seperti ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membawa kita lebih mengerti
ataupun melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mau kita melihat bukan apa yang di depan mata, tetapi melihat apa yang di balik penderitaan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Mungkin keadaan-keadaan ini ya, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, membuat kita lebih intim kepada Tuhan dalam kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita fokus kepada janji Allah, ya, bukan kepada masalah keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus peka ya, dengan keadaan hal ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa seperti mana Habakuk, apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Habakuk dalam dia melihat keadaan masalah yang terjadi antara bangsa Babel bahkan bangsa Yuda. Kita perhatikan dia mau melihat ya, mengalihkan pandangannya melihat pekerjaan Tuhan yang bekerja atas kehidupan bangsa pada masa itu. Latihan spiritual yang baik dalam hal melihat adalah berdoa, ya jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Kalau kita perhatikan Habakuk berdoa dalam pasal yang ketiga, ya. Doa adalah cara kita tenang di dalam Tuhan. Doa adalah cara kita tenang dalam Tuhan. Membiasakan diri berdoa di tengah pergumulan berat melatih kita diam dan melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Mungkin pada saat ini kita melihat keadaan di sekeliling kita, keadaan-keadaan yang sedang terjadi dalam dunia pada saat ini semakin memburuk, semakin tidak baik ekonomi dan sebagainya. Tetapi ya di sebalik semuanya itu bukan Allah berdiam, tetapi Tuhan bekerja untuk melakukan sesuatu yang baik akan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang satu hal yang harus kita miliki pada saat ini, seperti mana tajuk firman Tuhan ini, percaya, ya, tetap percaya walau dalam keadaan yang susah. Seperti mana Habakuk, ya, tetap percaya walau dalam keadaan yang susah. Tapi kita melihat, dia melihat pekerjaan Tuhan, ya, Tuhan bekerja untuk memulihkan keadaan masalah yang terjadi di dalam kalangan mereka. Dan yang kedua, apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Habakuk yang tetap percaya walaupun dalam keadaan yang susah. Yang kedua yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, Habakuk menunggu, ya, menunggu waktunya Tuhan, ya, menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua hingga yang ketiga, saya akan membaca untuk kita. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolo supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan ditangguhkan. Ya, Habakuk menunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak main-main dengan janjinya, jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Apa yang sudah difirmankan Tuhan, pasti ia akan menggenapinya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita sebagai manusia yang biasa, kita mau semua cepat selesai, ya, kita mau semua yang cepat-cepat. Tidak ada yang mau berlambat-lambat dalam penderitaan. Itu selalu ada dalam diri kita. Bilalah keadaan ini ya selesai, bilalah keadaan ini akan berlalu, pandemik ini akan selesai. Tidak ada di bumi ini. Tetapi apa yang kita perhatikan, ingat akan janji Tuhan, bahwa Tuhan dia tidak akan main-main dengan janjinya, bahwa dia akan menyertai kita sampai kesudahan, ya, sampai kesudahan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, ya, waktu Tuhan bukan waktu kita, ya. Apa yang kita lakukan di waktu kita menunggu, seperti mana Habakuk. Kalau kita perhatikan di sini, Habakuk mengingat akan firman Tuhan. Habakuk menunggu, Habakuk mengingat akan firman Tuhan. Yang di sana yang mengingatkan pribadi Tuhan dan pekerjaan tangannya yang lampau. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang ketiga, ayat yang kedua berbicara kepada kita tentang hal itu, ya. Saya akan membaca, ya. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua mengatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatkanlah akan kasih sayang. Habakuk mengingatkan firman Tuhan yang di sana ia mengingat pribadi Tuhan dan pekerjaan tangan Tuhan yang lampau. Yaitu Habakuk menantikan waktu Tuhan dengan merenungkan karya Tuhan.
Kalau kita perhatikan, bagi kita lewat karya salib Tuhan, lewat karya salib Tuhan kita mengingatkan penderitaan Yesus Kristus. Ya, penderitaan Yesus Kristus, dia telah menyelesaikan penderitaan manusia yang terbesar, yaitu dosa. Ya, yaitu dosa. Dosa bukan hanya bicara soal penderitaan yang diakibatkan sakit penyakit yang kita alami, penyiksaan, kekerasan yang kita terima, kemiskinan. Dosa adalah segala penderitaan itu yang bersifat kekal. Ya, jemaat Tuhan yang Yesus kasih, apa yang kita perhatikan? Yang pertama tadi kita perhatikan Habakuk, ya. Kalau kita perhatikan daripada bahagian ini tadi, Habakuk melihat, ya, melihat Tuhan bekerja. Habakuk melihat Tuhan bekerja. Dan seterusnya yang kedua kita perhatikan, Habakuk menunggu waktu Tuhan, ya, menunggu waktu Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kita perhatikan bahagian firman Tuhan ini, ya, melihat bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya, percayalah bahwa yang terbesar saja sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ingatlah selalu akan karya salib Tuhan, di mana Dia telah menyelesaikan segala penyakit, segala penderitaan, segala, ya, kesusahan yang kita hadapi, yang harus kita tanggung. Namun semuanya itu diselesaikan di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu karya salib Tuhan yang telah menyelesaikan semuanya untuk kita. Dan yang ketiga yang kita perhatikan, yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Habakuk, di mana Habakuk tetap percaya walaupun dalam keadaan yang susah. Yang ketiga adalah Habakuk mengimani akan janji Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang keempat, ayat yang keempat dikatakan ayat yang keempat pasal yang kedua, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Kalau kita perhatikan bahagian ayat yang keempat ini mengatakan bangsa Babel merasa sombong sebagai bangsa yang terkuat, tetapi yang akan hidup di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup oleh percaya. Yang akan hidup, orang yang hidup oleh percaya, orang yang hidup oleh percaya. Habakuk mengimani akan janji Tuhan melalui pembacaan kita ini. Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dalam kisah Matius, dalam Injil Matius, kalau kita perhatikan dalam kisah ini, Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23, ayat yang ke-23 ini menceritakan tentang angin ribut diredakan, ya, angin ribut diredakan, mengajarkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun yang sedang mereka hadapi. Kalau kita perhatikan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikut Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghendaki angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kalau kita perhatikan daripada kisah ini, Tuhan Yesus dalam kisah Matius pasal yang ke-8, 27, 23 hingga 28 ini mengajarkan kita, kepada kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan apapun. Oleh sebabnya Habakuk terus mengimani akan pimpinan Tuhan dalam kehidupannya, ya, mengimani akan janji Tuhan. Dan sehingga apa yang kita perhatikan dalam kisah Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23, 27 ini, bahwa di mana Tuhan Yesus selalu bersama murid-muridnya. Bahkan di dalam keadaan yang seolah-olah Dia tidak bekerja, ya, yaitu Tuhan, sesungguhnya Tuhan terus bekerja menggenapkan rencananya dalam kehidupan kita. Ya, seolah-olah Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita, namun apa yang kita perhatikan sesungguhnya Dia bekerja yang menggenapkan rencana yang indah dalam kehidupan kita.
baik kehidupan murid-muridnya, bahkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada masa kini. Oleh itu, ya jemaat Tuhan yang Yesus kasih, ya apapun keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, ya kita belajar daripada kehidupan Habakuk. Habakuk mengimani akan janji Tuhan yang selalu akan menolong tepat pada waktunya, tepat pada masanya. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi biarlah kita melihat selalu pekerjaan Tuhan, dan kita yang kedua tadi menunggu waktunya Tuhan, dan yang ketiga mengimani akan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ingatlah bahwa dalam keadaan apapun, ya jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, ya, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, ingatlah bahwa dalam keadaan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan takut dalam kita menjalani hidup ini. Percaya terus walaupun dalam keadaan yang susah. Seperti mana juga tajuk firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Habakuk tetap percaya walau dalam keadaan yang susah, ya. Walau dalam keadaan yang susah. Oleh itu jemaat Tuhan yang Yesus kasih, 3 hal yang kita pelajari daripada kehidupan Habakuk apabila dia melihat keadaan yang sedang terjadi, kesusahan yang terjadi pada bangsa Babel dan juga Yahuda, di mana Tuhan ingin menggunakan bangsa Babel untuk melawan bangsa Yahudi. Namun ini membuat satu kerusuhan, membuat satu hal yang tidak, di mana Habakuk merasakan hal ini, ya Tuhan mau melakukan perkara, tapi dalam semuanya ini Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, kita belajar daripada kehidupan Habakuk yang melihat pekerjaan Tuhan, di mana dia mengalihkan pandangannya kepada Tuhan, ya, melihat pekerjaan tangan Tuhan, dan juga Habakuk menunggu waktunya Tuhan, dan Habakuk mengimani janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Meskipun pada awalnya, kalau kita perhatikan daripada awalnya, di mana Habakuk mengatakan segala apa yang sedang terjadi kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak mendengar, tetapi Tuhan bekerja. Ya, Tuhan bekerja untuk melakukan sesuatu yang terbaik, ya, dalam kehidupan mereka. Begitu juga ya, dalam kehidupan kita pada masa ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, oleh itu jemaat Tuhan yang Yesus kasih, Habakuk di tengah keraguan, di tengah kesusahan, ya, dalam kehidupannya dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Inilah hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita di saat kita di tengah keraguan, di tengah kesusahan, dalam keadaan berdepan dengan masalah, berdepan dengan kekhawatiran, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan seperti mana Habakuk. Tetap percaya walaupun dalam keadaan yang susah, ya. Tetap percaya walaupun dalam keadaan yang susah, di mana Habakuk melihat Tuhan bekerja, mengarahkan pandangan kita kepada kuasa Tuhan, dan Habakuk menunggu waktu Tuhan, dan yang ketiga Habakuk mengimani janji-janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan kepadanya. Oleh itu jemaat Tuhan yang Yesus kasih, apapun keadaan, kesulitan, keraguan yang menjadi beban, yang menjadi satu tekanan dalam kehidupan kita, atasilah segala bentuk keraguan, kesusahan, dan penderitaan dengan tetap percaya akan pimpinan Tuhan. Seperti mana Habakuk, atasilah segala bentuk keraguan, kesusahan, dan penderitaan dengan tetap percaya akan pimpinan Tuhan. Dan jangan biarkan hal-hal demikian membuat kita takut akan khawatir dalam hidup ini, membuat kita khawatir ataupun takut dalam kita menjalani hidup ini. Ingatlah dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan mengapa kita harus khawatir, mengapa kita harus takut dalam hidup ini? Tetap percaya walau apapun yang terjadi, walaupun dalam keadaan yang susah. Tetap percaya waktu Tuhan, kita melihat Tuhan bekerja, kita melihat menunggu waktu Tuhan, dan kita mengimani
janji-janji Tuhan akan digenapi. Apa yang telah difirmankan Tuhan tentu itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus kasih, sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini, apapun keadaan yang sedang menimpa kita pada saat ini, yang sedang terjadi pada saat ini, mari kita tetap percaya walaupun dalam keadaan yang berat, walaupun dalam keadaan yang susah. Mari kita mengalihkan pandangan kita seperti mana Habakuk yang melihat pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja dalam keadaan yang sedang menimpa kita pada saat ini. Dan kita belajar daripada kehidupan Habakuk. Habakuk menunggu waktu Tuhan, dan Habakuk mengimani akan janji-janji yang telah difirmankan Tuhan dalam firman-Nya, yang tentunya akan digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di mana kami telah belajar daripada seorang tokoh Alkitab yaitu Nabi Habakuk. Kami melihat pribadinya yang berdepan dengan satu kesusahan, kesulitan. Namun apa yang kami pelajari daripada kehidupan Habakuk, dia mengalihkan pandangannya kepada pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan mereka. Dan juga apa yang kami pelajari daripada kehidupan Habakuk bukan itu saja, namun Habakuk menunggu waktunya Tuhan dan juga mengimani akan janji-janji Tuhan yang telah difirmankannya melalui firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa kiranya melalui firman Tuhan ini mengajar kami sebagai umat Tuhan, di mana Habakuk tetap percaya walau dalam keadaan yang susah, walau dalam keadaan yang berat. Inilah firman-Mu yang Tuhan nyatakan untuk kami pada hari ini. Semua kami berdepan dengan keadaan-keadaan yang sukar pada saat ini. Tuhan ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Ajar kami tetap percaya walaupun dalam keadaan yang berat, walaupun dalam keadaan yang susah. Biarlah kami mengalihkan pandangan kami kepada kuasa Tuhan, melihat Tuhan bekerja. Walaupun saat ini kami tidak melihat apa yang dikerjakan Tuhan, namun Tuhan bekerja untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu berkata dalam Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bapa, begitu juga kami belajar daripada kehidupan Habakuk, dia menunggu waktunya Tuhan. Sebiasanya kami sebagai orang yang biasa, kami sebagai manusia biasa, kami ingin supaya semua masalah ini cepat berlalu. Namun waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapak, kami berdoa pada saat ini, ajar kami untuk mengerti akan firman seperti mana Habakuk. Dan juga yang ketiga, akan pelajari pada kehidupan Habakuk, yaitu dia mengimani akan janji Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya dan mengimani akan janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah, ya, Immanuel, yang selalu menyertai setiap umat Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini hamba berdoa kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini akan mengingatkan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus melihat kepada Tuhan. Dan juga hamba berdoa pada pagi hari ini, meskipun hamba telah berhenti berbicara melalui firman-Mu yang singkat ini Tuhan, namun hamba yakin percaya firman-Mu memberi kami satu suntikan, memberi kami satu pendoman dalam menjalani kehidupan kami dalam masa-masa yang sukar seperti ini. Ajar kami untuk tetap percaya walaupun dalam keadaan yang berat, walaupun dalam keadaan yang susah, kami mau percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ajar kami untuk selalu mengimani janji-janji-Mu dalam firman-Mu untuk digenapi dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan, khususnya bagi seluruh jemaat kami BN Immanuel. Meskipun pada saat ini dalam ibadah ini kami tidak berdepan bersemuka, namun kami percaya mereka yang ada di rumah bersama kami melalui live pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Hamba berdoa daripada anak kecil sampai kepada warga emas sekalipun, Tuhan, Engkau mengetahui keadaan kami pada saat ini. Mungkin ada di antara jemaat kami yang dalam keadaan yang sakit,
yang dalam keadaan yang susah, yang dalam keadaan yang gelisah, yang mungkin hilang pekerjaan, yang patah semangat dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kami seperti mana firman-Mu pada hari ini, tetap percaya walau dalam keadaan yang berat, walau dalam keadaan yang susah, seperti mana hamba-Ku. Bapa, hamba berdoa pada saat pagi, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk terus menjalani kehidupan ini. Hamba berdoa, serahkan mulai pada besok jemaat kami akan memulakan tugas mereka, pekerjaan mereka, bisnis apapun yang mereka usahakan mulai pada besok. Tuhan, hamba berdoa Engkau mempermudahkan segala urusan mereka, memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah setiap jemaat kami mengalami berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap keluarga kami masing-masing. Agar anak-anak yang bersekolah mungkin pakai online, Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau mampukan mereka untuk terus membiasakan diri dalam norma baru ini. Kami juga tidak lupa berdoa pada saat pagi hari ini untuk seluruh aktiviti gereja kami sepanjang tahun ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak aktiviti yang tidak dapat kami laksanakan oleh keadaan sekarang ini Tuhan. Namun kami percaya Engkau mampukan kami, khususnya bagi pribadi hamba-Mu, Pastor Jensen, seluruh barisan pemimpin gereja yang ada. Tuhan, pakai kami semua untuk terus boleh menjangkau jemaat Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk kami layani. Hamba berdoa pada pagi hari ini, kemurahan berkat daripada Tuhan akan terus menyertai setiap jemaat kami, baik yang ada di Miri maupun yang luar kawasan di Miri pun dimanapun mereka berada. Pertolongan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami sangat bersyukur pada hari ini karena kami boleh melayani jemaat kami meskipun melalui live pada pagi hari ini, lewat pujian, penyembahan, lewat perkongsian firman Tuhan. Biarlah semuanya ini buah harum di hadapan Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang lebat kepada seluruh jemaat kami pada pagi hari ini. Jemaat Immanuel yang Yesus kasihi, pulanglah dengan berkat sukacita daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita semua mulai pada saat ini sampai Maranatha. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya serahkan masa ini kepada pimpin kalau ada apa-apa. Haleluya, merasa diberkati. Puji Tuhan. Haleluya, mari kita nyatakan satu lagu. Datanglah dan bertahta.
Jumpa minggu hadapan.